Hai dan selamat bertemu kembali di channel ini. Sekarang saya ingin sedikit sharing ya bagaimana caranya untuk mengakses handphone tanpa kabel data supaya kita tetap bisa melakukan akses ke handphone, mendownload file-filenya, mengakses foto-fotonya dengan mudah ya, dengan tampilan yang cukup mudah dipahami seperti ini. Kita bisa download dokumennya dan lain sebagainya. Untuk yang pertama, kita gunakan aplikasi AirDroid ya namanya ya. Kita punya dua pilihan, yang pertama direct dengan IP, yang kedua kita lakukan registrasi di web. Apabila kita direct dengan IP, kita memanfaatkan IP address. Plusnya adalah mudah dan praktis, minusnya kita harus input berulang ya setiap kali kita ingin menggunakan, seperti menggunakan WhatsApp. Ya, jadi kita langsung saja ya, kita install AirDroid dari Play Store, kita ketik AirDroid, biasa ketik saja AirDroid, kemudian kita bisa install dan atau update ya. Punya saya ini update karena sebelumnya saya sudah install. Jadi selama proses ini kita tunggu sampai proses instalasinya ini dapat selesai. Baru kemudian kita buka aplikasi AirDroid-nya ini. Nah, ini tampilan aplikasi AirDroid-nya. Karena kita pada saat ini ingin menggunakan direct access, kita klik AirDroid webnya langsung ya. Nanti akan muncul IP address-nya. Nah, IP address-nya itu kita ketikkan di sini. Kalau di sini 10.10.8.22.84 kali ya. Dan pastikan kita berada pada jaringan yang sama dengan jaringan handphone ya. Bisa gunakan hotspot ataupun wifi di rumah kita. Ini hasilnya, kita bisa lakukan akses foto-foto dengan mudah. Kita juga bisa download file-file dengan mudah tanpa kita harus bawa kabel data. Kadang kita lupa membawa kabel data sehingga kita perlu seperti ini ya. Kita juga bisa akses file pesan. Ya, ini pesan saya isinya cuma spam aja ya. Kemudian kita juga bisa download seperti ini, dokumennya kita download. Tinggal diklik, mudah sekali kita bisa dapatkan dokumennya di komputer kita. Cara berikutnya adalah dengan melakukan register untuk membuat akun AirDroid ini. Plusnya kita bisa terkoneksi tanpa di jaringan yang sama ya. Bisa misalnya HP-nya menggunakan jaringan biasa, jaringan seluler, dan komputernya menggunakan jaringan WiFi. Minusnya aksesnya lebih lambat daripada yang direct karena dia tidak satu jaringan ya. Dan karena koneksinya dioper dulu ke AirDroid web baru dibawa ke komputer, agak sedikit lambat. Oke, untuk dengan cara register ini, kita buat akun ini, kita bisa lakukan dengan dua cara. Yang pertama, kita install aplikasinya supaya aplikasinya itu tetap ada di komputer sehingga kapanpun kita ingin akses file HP kita dengan mudah bisa melakukan klik pada komputer kita ya. Jadi kita download dulu di website AirDroid-nya, kita cari AirDroid untuk Windows, karena saya menggunakan Windows. Untuk yang menggunakan Mac silahkan sesuaikan dengan macOS, seperti itu ya. Nah, untuk yang menggunakan aplikasi ini, tinggal diinstal saja ketika kita sudah selesai download ya. Untuk yang menggunakan aplikasi, ini akan lebih mempermudah kita, namun tampilannya agak sedikit kurang bagus ya. Ya, nanti untuk cara satunya saya akan jelaskan di next step. Nah, untuk ini seperti biasa kita lakukan next saja, tidak ada sulit-sulitnya, tinggal next seperti biasa, klik finish. Kemudian aplikasi akan terbuka ya. Aplikasi akan terbuka seperti ini aplikasinya, kita bisa sign in. Kalau saya sign in dengan menggunakan Google saja, akun Google, karena malas register lagi ya. Bisa langsung di sign in, masukkan username dan password dari akun email kita. Nah, di sini saya lakukan input akun email, kemudian kita next, masukkan passwordnya seperti biasa. Nanti kemudian passwordnya itu akan akunnya akan bisa masuk ke AirDroid-nya, sudah langsung terregister. Nah, ini kita masukkan untuk security dan extra security yang diminta oleh aplikasi, kita ketikkan 2 kali sandi kita ya. Berikutnya adalah kita diminta untuk melakukan verifikasi. Nah, verifikasi ini sudah dikirimkan ke email kita, tinggal kita buka email yang tadi kita daftarkan, klik verify. Seperti ini.
Nah, ketika sudah di verify, akun sudah aktif, bisa kita gunakan untuk mengakses aplikasi daripada AirDroid ini. Seperti ini tampilannya, aplikasinya sederhana. Kita bisa lakukan akses file-file yang kita miliki, kita bisa transfer file yang ada di galeri kita, tinggal kita klik share, kita kirimkan langsung ke komputer kita. Mudah sekali, tanpa harus kita masukkan kabel data, kemudian kita browsing cari filenya, terlalu lama. Kalau ini mudah, nanti kita terima saja di aplikasi ini hasil-hasil daripada yang kita share, dan kemudian ini kita lakukan seperti tadi, bisa kita download ya. Cuma memang dengan menggunakan ini agak sedikit lebih lambat daripada kalau kita menggunakan yang direct ya, tetapi kalau untuk sekedar transfer foto, transfer file dokumen, sudah sangat lebih dari cukup. Nah, ini antar mukanya persis seperti tadi, cuma tidak seperti yang direct tadi ya, lebih user friendly. Tapi kalaupun kita mau seperti yang direct tadi, kita bisa akses juga di airdroid.com. Berikutnya, apabila kita menggunakan AirDroid web, sama seperti tadi, kita bisa inputkan username yang sama ya, yang ada di aplikasi kita itu ke dalam AirDroid web ini. Nah, ini seperti ini tampilannya. Nanti tinggal kita konekkan saja ke aplikasi, ke handphone maksud saya. Nah, AirDroid ini nanti memberikan peringatan apakah kita menggunakan mobile network atau wifi ya. Supaya untuk menghemat data sebaiknya menggunakan mobile network. Menggunakan wifi maksud saya, mohon maaf. Nah, ini tampilannya. Mudah dan simple, mirip seperti yang direct tadi. Cuma ini agak sedikit lambat ya dalam pengaksesan. Untuk file-file yang besar, file-file yang banyak itu sedikit lambat. Nah, ini sama seperti tadi, kita bisa lakukan akses terhadap galeri kita, foto kita, kepada pesan kita, file-file kita, kamera, dan lain sebagainya dengan sangat mudah ya. Jadi kalaupun HP-nya kita tidak bawa atau ada HP-nya ada di tempat yang berbeda, kita juga tetap bisa mengakses ya. Yang penting ada koneksi daripada internet di HP kita dan di laptop. Walaupun tidak satu jaringan, tidak masalah, itu masih bisa. Nah, ini contohnya, saya buka foto lama sekali. Lama, perlu menunggu waktu yang lama karena file galeri saya banyak ya, sehingga dia membutuhkan waktu yang lama untuk melakukan akses atau loading. Sehingga kalau saya lebih memilih untuk menggunakan yang ini untuk melakukan transfer file yang kecil-kecil saja, ataupun share dari handphone saya ke komputer, seperti itu saja. Dan untuk kebutuhan file yang besar, saya menggunakan yang direct yang tadi ya, yang pertama. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sharingkan pada saat ini. Terima kasih karena sudah mau mampir. Jangan lupa klik like dan subscribe channel ini. Terima kasih.